keluarga, kerabat, sahabat semuanya, jangan ada yang kasih info kepada suami saya kalau anak saya sudah meninggal. Anak kita sudah meninggal. Anak kita titipannya Allah, dan Allah mengambil anak kita. Kemudian malam hari itu kamu berhubungan nggak? Ya berhubungan ya Rasulullah. Maksudnya durasinya maksudnya enak gitu, normal ya, normal ya, telur bebek apa jamu aman lah ya, pokoknya enak banget lah. Oke, lanjut. Setelah 8 pernikahan tahun ketiga, Ummu Sulaim sama Abu Talha dapat anak, lahir. Begitu umur 6 bulan, anaknya sakit-sakitan. Sampai Abu Talha ini ngejaga betul anaknya. Seorang bapak, pelajaran ya, bapak-bapak zaman now bukan berarti bapak mengurus luar rumah saja, tapi bapak punya tanggung jawab ngurus anak-anak. Woi, kau dengar? Jangan semuanya dibebankan kepada istri. Enggak, bapak-bapak juga punya peran ngurus anak. Jangan semuanya ke istri. Abu Talha jaga anaknya, dilindungi anaknya, diberikan obat, dirawat. Sampai ada satu masa Abu Talha mau tidak mau dia harus pergi berdagang. Karena zaman dulu berdagang itu bukan buka kios jualan, enggak, tapi berdagangnya itu harus keluar. Dan waktu mungkin ya seminggu, 1-2 minggu. Sampai akhirnya singkat cerita, ketika Abu Talha ingin berangkat, ngomong sama istrinya, Sayang, kok bisa jaga kita punya anak atau tidak ini? Kata istrinya yang soleha tadi, ini istri yang baik nih, selalu menenangkan, menyenangkan. Makanya kalau jadi istri, belajar jadi istri yang berusaha selalu buat hati suami tenang, buat suami hatinya nyaman. Jangan bikin suami gelisah. Faham, ngerti? Oke, lanjut. Abu Talha pun berangkat. Pokoknya tenang Pak, urusan anak saya ngurus, tenang aja. Bapak pergi berdagang, nanti anak saya yang rawat. Beberapa pekan kemudian Abu Talha akan balik, dapat info semua orang Madinah. Maka sehari sebelum pulangnya atau 2 hari sebelum pulangnya Abu Talha, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang disayang tadi meninggal dunia. Wah, heboh keadaan. Maka Ummu Sulaim mengatakan, kasih info, tolong keluarga, kerabat, sahabat semuanya, jangan ada yang kasih info kepada suami saya kalau anak saya sudah meninggal. Maka diuruslah jenazahnya, diuruslah pemakamannya. Tidak lama kemudian Abu Talha pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, karena sayang betul dengan anak, yang ditanya pertama kali sama bapak apa? Anak kita gimana kabarnya? Anak sehat, aman Pak, tenang, dalam keadaan yang sangat baik. Oh begitu, ditenangkan hati suaminya. Maka Ummu Sulaim ini, yang anaknya Anas bin Malik, gak pernah melihat ibunya masak paling enak kecuali malam itu. Sering masak, tapi hari itu masakannya enak banget. Disediakan makanan yang baik. Dan bukan hanya itu, Ummu Sulaim dandan cantik sekali. Tujuannya apa? Menyambut sang suami yang baru pergi dan baru datang dari luar kota. Saya sebelum lanjut, pelajaran paling pentingnya untuk semua pengantin-pengantin baru, pengantin lama, pengantin yang hampir kadaluarsa, yang belum perpanjang masa jabatan rumah tangganya, atau yang ingin pengantin, yang ingin menikah, belajar. Wahai wanita, tolong persiapkan diri kalian untuk suami. Dandan yang cantik, bikin masakan yang enak, dan siapkan semuanya kebutuhan biologis suami. Maka duduk makan sama-sama, karena tema makanan sambil makan. Ustadz, ente udah kurus banget, makan sambil makan. Ini kebetulan bujang ya, mudah-mudahan dapat jodoh setelah hari ini. Dan yang bujang mana lagi yang bujang? Bujang bawa metua nggak? Mana lagi yang bujang?
Ya, yang bujang-bujang mudah-mudahan dapat yang baik insya Allah. Abu Tolha makan, makanannya enak banget. Setelah makan Abu Tolha dirayu sama Ummu Sulaim pakai pakaian yang bagus, dandan yang bagus, ya pakai pakaian yang seksi, ya normal dan boleh dan dianjurkan untuk di dalam rumah, tidak dianjurkan di luar rumah. Kenapa? Pakaian yang seksi membuat suami senang. Pakaian yang seksi di luar rumah membuat suami orang lain senang dan membuat istrinya marah. Faham? Makanya para wanita-wanita yang cantik dan seksi, tolong cantiknya dan seksinya di rumah saja, jangan dibawa keluar. Khawatir yang bujang-bujang ini matanya nggak bisa istiqomah jadinya. Singkat cerita, makan sudah. Kemudian makan, Abu Tolha dirayu, sampai dirayu sama istrinya. Lihat ya, subhanallah ya. Ini kalau kita lihat cerita rumah tangga yang perlu kita teladani. Istri merayu suami untuk melakukan hubungan biologis. Ini bahasa udah terlalu sopan sekali. Ente masih nggak paham kah? Paham maksudnya? Woi Abu Nawas, paham? Paham? Sampai akhirnya Abu Tolha disenengin malam itu, puas betul Abu Tolha. Begitu puas, Ummu Sulaim ajak ngomong, mandi dulu, dan mandinya pakai mandi bareng lagi. Wah, luar biasa, romantis malam itu. Setelah makan kenyang, kebutuhan biologis terpenuhi, mandi bareng, setelah mandi diajak duduk. Wahai suamiku, kalau ada tetangga yang menitipkan barang sama kita, terus dia minta barangnya dikembalikan, kira-kira kita kembalikan nggak barangnya? Kata Abu Tolha, jelas kembalikan. Tapi masalahnya begini sayang, kenapa kah? Saya cinta betul sama barang titipan ini. Saya suka betul sama titipan barang ini. Bisakah nggak usah dibalikin? Kata Abu Tolha, nggak boleh sayang. Ini titipannya tetangga, harus dikembalikan. Kalau tetangga pinjami kita gelas, gelasnya harus dikembali. Pinjami mobil, nggak boleh mobilnya jadi hak milik kita, harus dikembalikan. Dan itu aturan, dan itu semuanya orang tahu. Tapi Ummu Sulaim di sini tetap maksa, wahai suamiku, boleh nggak buat saya aja? Tetap wahai Ummu Sulaim, nggak boleh kita jaga barang ini. Yang harus kita lakukan, kembalikan barang ini kepada orangnya. Kenapa wahai suamiku? Kan titipan. Titipan itu nggak boleh kita merasa memiliki. Tapi titipan itu harus siap kapanpun yang memiliki mau mengambilnya. Dijelaskan sama sang suami. Oke, kalau begitu wahai Abu Tolha, suamiku sayang, jantung hati, belahan jiwa, anak kita sudah meninggal. Anak kita titipannya Allah, dan Allah mengambil anak kita. Maka kamu harus sabar kalau anak kita itu titipan, dan titipannya diambil kembali sama sang pemilik, yaitu Allah. Maka kita nggak bisa mengatakan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Faham sampai di sini? Tahu nggak responnya Abu Tolha bagaimana? Sang bapak tadi yang begitu sayang sama anaknya, yang baru saja ceramah nih, ceramah kalau titipan harus dikembalikan. Maka Abu Tolha marah, wahai Ummu Sulaim, kamu tidak punya otak, kamu tidak punya hati. Kenapa begitu wahai suamiku? Kalau mau kasih kabar anak meninggal, kenapa kamu bisa masak masakan yang enak sedangkan kita sedang berduka anak meninggal? Kalau anak meninggal, kenapa bisa dandan dan merayu saya sampai akhirnya kita ya baku itu sudah. Ya itu sudah, pokoknya itu. Nggak ada otak, nggak ada hati, bisa-bisanya kita lagi duka masih mau melakukan hal tersebut. Saya marah sama kamu, kamu wanita yang keras hatinya. Kamu nggak ada otak. Jadi dulu ini sahabatnya Nabi juga pernah ngomong kasar sama istri. Dengerin tuh ya. Jadi Ustadz, kalau sekarang laki-laki ngomong kasar sama istri boleh atau tidak?
Saya tanya sekali lagi, suami ngomong kasar sama istri boleh atau tidak? Tidak. Abu Thalha ngomong kasar. Abu Thalha boleh, di sini jangan ya. Setuju. Karena Abu Thalha lagi emosi. Kalau lagi emosi, marah wajar atau tidak? Wajar nggak? Wajar. Wajar. Orang punya emosi tiba-tiba marah wajar. Maka yang lagi tidak emosi menghadapi orang yang sedang marah, baiknya diam. Tapi hebatnya Abu Thalha lagi emosi, dia lari ke tempat pelarian. Larinya kemana? Ke masjid, ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu bedanya. Kalau laki-laki sekarang kalau lagi emosi kemana kah? Nongkrong. Iya kah? Abu Nawas sekali. Ayo laki-laki sekarang kalau mau move on betul-betul, lihat belajar orang yang move on. Dia emosi tapi lari ke tempat yang benar, sehingga datang di waktu malam jam 11 jam 12 malam dia bingung gelisah karena emosi. Bingung gelisah nunggu sampai datangnya waktu subuh. Begitu datang waktu subuh, Nabi Muhammad keluar dan Nabi Muhammad bertemu dengan Abu Thalha. Abu Thalha langsung menyampaikan, wahai Rasulullah, istri saya Ummu Sulaim adalah orang yang hatinya keras, orang yang hatinya tidak berperi kemanusiaan. Rasulullah mendengarkan. Dan Rasulullah saat ada orang yang curhat lagi marah-marah begitu, ini kan sama besti lah kurang lebih ya, kan sahabat ya, sama-sama teman. Teman lagi curhat masalah rumah tangga ke temannya, dan Rasulullah tenang mendengarkan. Sabar, duduk dulu, tenang dulu. Ya paling tidak ngopi dulu lah. Kopi keluar dulu. Ada kopi ya? Ya ngopi dulu, ngobrol dulu. Ini manfaatnya tempat kopi itu begitu. Sharing, tapi solusinya yang penting. Bukan cuma sharing, tapi jadi manas-manasi keadaan. Untung yang didatangi Abu Thalha Nabi Muhammad. Coba yang didatangi Abu Thalha Nuaiman, wah baku pukul sama suami istri. Datang sama Rasulullah. Rasulullah tenangkan. Coba cerita dulu kah kenapa? Saya diceritakanlah kejadiannya begini-begini ya Rasulullah. Ternyata anak kami sudah meninggal. Rasulullah tanya, malam itu kamu sudah makan sama istri? Makan ya Rasulullah. Itu yang saya heran. Lagi berduka kok bisa masak masakan yang enak. Kemudian malam hari itu kamu berhubungan nggak? Ya berhubungan ya Rasulullah. Maksudnya durasinya maksudnya enak gitu, normal ya telur bebek apa jamu aman lah. Ya pokoknya enak banget lah. Jadi malam itu berhubungan. Jadi ya Rasulullah, kalau begitu Rasulullah mendoakan barakallahu lakuma fi lailatikuma. Rasulullah doakan Allah beri keberkahan di malam kamu berdua. Allah kasih keberkahan buat kamu berdua di malam itu. Sampai 3 kali doa, sampai Abu Thalha bingung, dapat doa dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kullun khair, semuanya itu baik. Maka Abu Thalha dapat nasihat dari Nabi Muhammad, akhirnya pulang ke rumah maaf-maafan sama istri.